Oke, bagaimana anak-anak perasaannya walaupun sekarang sudah siang gitu ya, anak-anak semua harus tetap semangat gitu ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Yuk semangat, disiapkan tempat duduknya yang nyaman, dijaga fokusnya, dan boleh disiapkan air minum gitu ya. Takutnya di tengah-tengah pembelajaran, anak-anak semua itu kehausan gitu ya, atau mungkin ya Fadli bagus banget ya, udah disiapkan minumnya, atau mungkin nanti di tengah-tengah takutnya kalian ngantuk gitu ya, boleh minum dulu, jangan sampai ketiduran. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjutkan pematerian kita. Tetapi ada yang tahu tidak kemarin di pertemuan sebelumnya sudah mempelajari apa saja, materi tentang apa? Ada yang tahu tidak? Atau sudah lupa lagi? Bagaimana anak-anak? Kita belajar tentang vektor, Bu. Vektor, ya betul banget ya. Berarti pada masih ingat gitu ya materi pertemuan sebelumnya. Karena kan pertemuan sebelumnya kita udah ada praktek-prakteknya, terus kita juga mempelajari dasar-dasarnya. Tapi ada yang tahu gak sih, kan kemarin kita udah belajar praktek nih. Ada yang tahu gak kemarin kita di aplikasi software berbasis vektornya itu kita belajar tools apa aja? Ada yang tahu gak atau udah lupa lagi nih? Lupa lagi, Bu. Ya, kalau lupa lagi sih Nak Sevi, jangan lupa lagi ya, diingat-ingat lagi materinya. Soalnya kan itu tuh bakal berguna banget nih buat materi kita selanjutnya. Nah, jadi Ibu ingatkan ya, kemarin itu kita udah belajar tools dasar dari software Adobe Illustrator. Nah, di sana tuh kita kan udah membuat objek menggunakan shape gitu ya, seperti elips, rectangle, dan yang lainnya. Terus menambahkan warna. Terus yang terakhir menggabungkan objek menggunakan Pathfinder. Nah, jadi harus diingat terus ya materinya yang sebelumnya juga. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan menampilkan dulu video gitu ya mengenai materi kita selanjutnya, yaitu tools dasar lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, anak-anak, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya anak-anak, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Anak-anak di sini harus tetap fokus ya, karena di sini Bu akan memulai videonya. Diperhatikan dengan baik videonya, disimak gitu ya dengan seksama. Boleh, enggak? Jadi seperti yang kalian tahu, ada banyak tool pada tools bar. Tuh, lihat, banyak kan? Tool-tool ini bisa diakses dengan mengklik icon tools tersebut atau menggunakan shortcut pada keyboard. Tapi cuma ada beberapa kode yang sering digunakan, sekitar 4, 6, 9, 14 tools lah. Tenang aja, nanti kalian bakalan terbiasa kok. Yang pertama, selection tool. Namanya juga selection tool. Kalian pasti tahu kan ini digunakan untuk apa? Yap, betul. Untuk memilih jodoh. Jadi, tool ini digunakan untuk memilih atau menyeleksi satu atau lebih sebuah objek secara utuh. Contohnya seperti ini. Di sini, kita memiliki dua objek yang saling berdekatan. Untuk memilih dan memindahkan yang pertama, klik dan drag objek tersebut ke arah yang kalian inginkan. Dan jangan lupa, selection tool kalian harus dipilih terlebih dahulu ya. Direct selection tool hampir sama seperti selection tool, tapi untuk yang satu ini digunakan untuk memilih menyeleksi node atau path pada sebuah objek seperti ini. Di sini kita mempunyai sebuah persegi dengan 4 nodes di setiap ujungnya, dan dengan direct selection tool kita bisa memilih satu atau lebih nodes tersebut untuk diedit.
ini yang sangat penting, pen tool. Yap, ini nantinya tools yang akan sangat sering kalian gunakan. Fungsinya untuk membuat pad, objek, note, dan juga bisa untuk menghapusnya. Klik pen tool pada artboard untuk membuat sebuah note. Ini dinamakan open pad. Sedangkan apabila tertutup seperti ini dinamakan close pad. Untuk menambahkan teks pada Adobe Illustrator bisa menggunakan tool ini nih, text tool. Cukup klik pada area yang ingin kalian beri tulisan dan mulai ketik. Yang terakhir ada Oke, baik anak-anak, semuanya sudah menonton ya video yang telah Ibu tampilkan tadi di share screen. Nah, jadi nanti itu kita akan belajar mengenai pen tool, selection tool, sama type tool. Nah, diingat-ingat gitu ya, sama yang sebelumnya juga kita tuh udah banyak praktek gitu. Nah, mungkin di sini Ibu akan menjelaskan kembali gitu ya. Yang pertama ada selection tool. Nah, selection tool itu untuk kita menyeleksi objek tertentu gitu ya secara keseluruhan gitu. Jadi gampang banget tinggal pakai shortcut V. Nah, selanjutnya juga ada pen tool. Pen tool itu kita untuk membuat sebuah objek gitu ya menggunakan pad. Nah, yang ketiga ada type tool. Kalau misalkan kita membuat judul gitu ya atau caption, nah bisa menggunakan type tool itu atau yang bisa disebut dengan membuat teks. Nah, misalkan selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompok gitu ya pada anak-anak. Di sini setiap kelompoknya akan berjumlah 2 orang. Nah, nanti akan ada diskusi gitu ya setiap kelompoknya. Nah, tugasnya itu Ibu akan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Anak-anak harus mencari contoh poster gampang gitu ya, misalkan poster ataupun cover buku juga boleh di internet. Setelah itu nanti kalian download poster tersebut. Setelah itu diskusikan bersama teman kelompoknya kan berdua gitu ya, bisa di WA group gitu. Diskusikan, misalkan di sini Ibu menggunakan cover buku ya di sini. Nah, sama kalian analisis gitu ya di cover buku ini tuh menggunakan tools apa saja dalam pembuatannya. Misalkan di sini kan ada teks gitu ya, don't be sad. Nah, don't be sad ini tuh menggunakan tools apa? Berarti menggunakan tools type tool gitu ya untuk membuat teks. Selanjutnya di sini kan ada objek seperti ellipse gitu ya yang bisa dikerutkan gitu. Nah, ini menggunakan tools apa? Berarti menggunakan tools ellipse tool gitu. Jadi nanti teman-teman diskusikan gitu ya. Oh, di sini posternya itu menggunakan apa, terus toolsnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, bisa ya. Jadi Ibu akan membagi kelompok karena di sini ada 4 orang, berdua-berdua gitu ya anak-anak. Yang pertama, kelompok pertama ada Muhammad Nur Fadli dan Nicholas. Kalian akan bekerja sama, dan kelompok kedua ada Sevi Nevita sama Faris. Oke, sudah ada ya kelompoknya semua, sudah berdua-berdua. Jadi silahkan beralih ke WA group untuk mendiskusikan dan mencari poster-posternya gitu ya. Satu poster aja, nanti kembali lagi di Google Meet untuk mempresentasikan perwakilan kelompoknya saja 1 orang. Oke, apakah sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Oke. Nah, setelah masuk sebelumnya kalian harus menstorykan gitu ya yang telah kalian temukan di Snapgram atau di story IG. Nah, supaya teman-teman yang lainnya juga mengetahui gitu ya, karena kan kita bisa saling berbagi ilmu di media sosial. Oke, seperti itu anak-anak. Silahkan berdiskusi ya anak-anak.